Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto ya. Memang ini cukup signifikan sekali pergerakannya. Ini kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya kita sempat membahas ini tentang paus-paus mulai mengakumulasi Bitcoin. Nah di video kali ini mungkin kita lebih video lanjutannya juga. Kita lihat berita terbarunya dan analisa market crypto nih. Apakah kita benar-benar sudah konfirmasi breakout? Lalu kira-kira kita harus ngapain gitu ya di saat ini. Nah kita kalau lihat dulu update kadar market crypto memang sekitar 9,3% ya. Kita lihat Bitcoin mengalami penguatan juga cukup signifikan 8% untuk sekarang ya. Ini kembali ke level 41.400-an. Jadi sudah break area resistance sekitar 40.000. Lalu kita lihat ada Ethereum di $3.000. Binance cukup signifikan naiknya $422. Lalu kita lihat ada beberapa altcoin lainnya sih. Memang rata-rata ini untuk hari ini memang cukup hijau. Mungkin kita bisa lihat dari CoinGecko. Di sini kita bisa lihat secara ranking dalam 24 jam terakhir ya. Kalau kita zoom sedikit, ini ada Gala, ada Leot, ada Sandbox, Juno, Mina Protocol, Thorchain. Cukup signifikan sih kenaikannya 35%, 18%. Kalau kita lihat untuk penurunannya QNT ya, Quan ada seri penurunan sekitar minus 4%, tapi rata-rata ya mengalami cukup hijau lah untuk hari ini gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari Fahrenheit Index bagaimana? Untuk Fahrenheit Index kita di level 33. Jadi ini cukup lumayan sih, karena kita lihat dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir gitu ya, jarang sekali kita kembali ke level 30-an secara sentimen lah gitu ya. Berarti ini mungkin agak sedikit bangkit lagi gitu ya. Dan memang kalau kita lihat lagi, kita coba lihat analisa pada saat Bitcoin naik ya, atau market crypto sekarang lagi naik. Ini kita lihat dari total liquidation-nya sendiri. Dimana kalau di total likuidasi, untuk teman-teman yang buka posisi atau main futures pasti sudah familiar juga ya. Ini ada sekitar $268 juta dolar lah yang kena likuidasinya gitu ya. Dan kita lihat ini rata-rata mayoritas ini adalah short. Jadi mereka membuka posisi short, tapi ternyata Bitcoin-nya naik, makanya mereka terkena likuidasi, atau biasanya kita sebut itu sebagai short squeeze juga. Memang terjadi, walaupun kalau secara volume sendiri saya rasa ini belum besar sih gitu ya. Kalau kita lihat ini kemarin kan naiknya sekitar tanggal 4 Februari, dimana kita bisa lihat ini volume yang warna merahnya, berarti ini volume yang terkena total liquidation-nya ya di sini ya. Ini cukup tinggi, tapi yang nggak terlalu, kalau dibandingkan dengan yang waktu tanggal 21 Januari ataupun tanggal 4 Desember, ini nggak terlalu besar gitu ya kalau kita bandingkan dengan yang itu. Jadi ya cukup signifikan, tapi ya nggak terlalu besar. Itu pendapat saya gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke beberapa analisa juga. Yang pertama ini, sebelumnya kita lanjut dari si Willy Woo lagi ya. Dan di si Willy Woo ini lagi ada bahas lagi. Dia membahas tentang short history of RSI trendline breakouts. Jadi ini relative strength index secara analisa teknikalnya juga gitu ya. RSI ini juga bisa judge sentimen apakah satu aset ini oversold atau overbought gitu ya. Biasanya kalau misalnya sudah banyak yang jual, ini bakal turun ke bawah, oversold gitu ya. Lalu itu adalah tandanya untuk kita membeli suatu aset gitu. Dan ini dia analisa Bitcoin, kalau teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah ini kalau Bitcoinnya bisa pada saat breakout pertama, ini kan dimana dia konsolidasi nih secara RSI-nya sendiri ya, ke hit resistant terus gitu ya. Lalu dia breakout ini di tanggal Juli, pada saat kita sehabis akumulasi gitu ya. Ini pada saat kita Mei, Juni, Juli akumulasi, kita konsolidasi lalu kita breakout. Lalu banyak yang bilang memang ini untuk yang RSI kedua, maksudnya ini yang konsolidasi fase kedua ini yang kita alami sekarang, dimana nih kita alami dari bulan November gitu ya, dari bulan November dimana Bitcoin mengalami bisa dibilang downtrend terus ya, tapi kita belum bisa breakout dari trendline tersebut. Nah tapi hari ini kita breakout istilahnya. Ini kita lihat dari RSI-nya juga, dimana relative strength index-nya kita sudah hit oversold, lalu sekarang kita naik kembali ke atas gitu ya, retest lalu kita kembali naik ke atas, kira-kira seperti itu ya. Dan memang kalau kita lihat dari chartnya juga secara VPVR ya, ini kita lihat dari yang kanannya, biasanya ini adalah presentase volume di harga berapa sih. Dan kita bisa lihat nih, memang untuk di harga 30 ribuan volume ini cukup besar. Ini volume untuk beli, demand untuk belinya cukup besar lah istilahnya. Jadi bisa dibilang ini bisa menjadi range untuk support kita. Makanya untuk Bitcoin turun ke bawah terus agak susah untuk sekarang, karena memang banyak yang pasang bid juga di level 30 ribuan, 36 ribuan gitu ya. Dan sekarang kita sudah kembali ke level 41 ribuan. Dan untuk sekarang memang nextnya targetnya itu mungkin
untuk kita dari VPVR mungkin di sekitar level 48 ribuan lah gitu ya untuk target sekarang secara resisten ya. Nanti kita bahas lebih detail di teknikalnya aja. Nah, kalau kita lihat secara di Will Clementi juga dia ada ngomong, ini sempat kita bahas nih, dimana whale ini kan kemarin kita bahas whale-nya sudah mulai akumulasi lagi, dan di sini dia bahas lebih detail lagi, dimana yang garis warna biru ini, ya ini secara on-chain data, dimana ini pergerakan whales nih, apakah whales ini menjual Bitcoin holdings mereka, ataukah mereka mendistribusikan atau membeli atau menjual Bitcoin holdingsnya lah istilahnya ya. Ini kita lihat dari April 2020 sampai berapa nih? Januari 2021 ya. Dimana nih whales ini akumulasi terus ya. Kita bisa lihat dari garis warna hijau, dimana ini adalah whale holdingsnya, ini terus naik dan harganya naiknya secara konstan gitu ya. Dan pada saat udah reach the top atau udah kira-kira udah cukup tinggi gitu ya, dan biasanya itu di saat retail masuk nih di level ini. Karena dolar yang tinggi, retail baru mendapatkan perhatian, dan kita bisa lihat pada saat retail masuk, whale holdingsnya lalu menurun, mereka melakukan distribusi. Ini yang terjadi di saat last year atau tahun kemarin gitu ya, dimana kita sempat mengalami penurunan juga ini di bulan Mei, lalu konsolidasi di bulan Juni juga, lalu kita lanjutin akumulasinya, lalu kita lanjutkan distribusinya. Ini distribusi, tapi distribusinya ini nggak terlalu signifikan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk di bulan Januari sampai bulan Juli 2021, ini whale distribusinya cukup berat gitu ya. Kita bisa lihat dia menjualnya cukup signifikan lah. Tapi kalau kita lihat dari yang untuk bulan Oktober, November sampai Januari sekarang ini, kita lihat penurunannya nggak terlalu curam, lebih ke arah landai gitu ya. Walaupun kita memang agak sedikit downtrend, tapi kita bisa lihat di sini lagi whales-nya sudah mulai akumulasi. Apakah artinya kita bisa mengalami next rally-nya lagi atau enggak? Biasanya whale ini akumulasi pada saat dia merasa pastikan harganya sudah mulai reasonable, sudah mulai cocok untuk diakumulasi. Nah, kita akan langsung bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu, video ini disponsor oleh Crypto.com. Jadi saya mau berterima kasih juga, thank you Crypto.com untuk sponsoring this video. Jadi Crypto.com, kalau teman-teman yang belum tahu, dia adalah the world fastest growing crypto app. Dia adalah salah satu crypto exchange ternama juga, top gitu ya, dan bisa memang di-download untuk di Android ataupun untuk iOS user gitu ya, di App Store ataupun di Play Store. Kita lihat dia punya pilihan kriptonya juga banyak, dari yang besar sampai yang kecil-kecil juga ada gitu ya. Lalu juga banyak fitur sih, kita sempat membahas juga beberapa fitur Crypto.com di channel ini. Nanti mungkin saya linkin di deskripsi juga. Salah satunya penting itu adalah fitur stakingnya dia gitu ya. Untuk fitur staking, dimana bisa teman-teman staking aset kripto teman-teman, tergantung asetnya tapi ya, bisa dicek di Crypto.com-nya sendiri. Nah, kita akan langsung masuk aja ke next section, di mana di sini kita bisa lihat lagi kenapa hari ini cukup signifikan atau kenapa kenaikan Bitcoin ini cukup signifikan gitu ya. Salah satunya adalah karena memang kita lihat dari BitHedge gitu ya, dia bilang biggest one day percent gain. Berarti ini adalah kenaikan terbesar untuk Bitcoin dari sejak Februari 8 2021, bisa dibilang dari 1 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi cukup signifikan sekali. Artinya salah satunya juga adalah kita bisa lihat nih dalam beberapa minggu terakhir lah, kita lihat dari sini nggak ada terlalu kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan jarang sekali kita mendapatkan Bitcoin naik 5% dalam satu hari gitu ya. Tapi untuk hari ini saja kita bisa naik sekitar 11, atau kemarin tuh naik sekitar 11%-an gitu ya untuk di candle daily-nya. Jadi cukup signifikan, berarti artinya mungkin bulls ada kekuatan lagi lah gitu ya. Dan kita coba lihat lagi di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa bertahan atau enggak nih pada saat kita breakout, karena memang kita sempat bahas juga di video yang lalu, dimana di video ini ya, dimana kita bilang memang ada resistance yang di exponential moving average yang warna oranye gitu ya, yang warna orange, dimana sebelumnya kita sempat ke reject secara short term ini 2 kali ya dalam beberapa minggu terakhir. Di sini sekali gitu ya, kalau teman-teman zoom ini sekali di sini, lalu ini kena resistance lagi di sini 2 kali ya. Tapi untuk yang ketiga kali kita coba, ini kita berhasil break. Sekarang ada resistance sedikit ini di exponential moving average 50-nya. Hopefully kita bisa breakout ini juga. Kalau misalnya kita bisa breakout, berarti tandanya memang bulls sudah mulai mendapatkan penguatannya lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini hanyalah relief rally? Relief rally itu artinya sehabis kita mengalami penurunan gitu ya. Kalau teman-teman cek di sini. Nah, relief rally itu
Mungkin setelah habis kita mengalami penurunan, lalu kita mengalami kenaikan sedikit, terus kita ternyata turun lagi, bisa dibilang seperti bull trap juga gitu ya, namanya rally gitu ya. Atau kita benar-benar reversal, kita bisa rally kembali lagi untuk naik ke atas gitu ya. Untuk saat ini memang agak susah untuk menentukan gitu ya apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena memang secara volume sendiri, kalau teman-teman perhatikan, secara volume di exchange itu memang nggak terlalu besar juga. Dan kita bisa lihat dari untuk sekarang ya, secara market cap aja, ini stablecoin USDT dan USDC ini termasuk top 5 crypto gitu ya, dengan market cap sekitar 77 billion dan USDC 50 billion lah gitu ya, atau 50 miliar dolar. Jadi bisa dibilang memang masih didominasi. Kalau untuk sekarang banyak yang wait and see, stay di stablecoin dulu, melihat keadaan market bagaimana dan belum mau take any action gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau FOMO, hati-hati juga gitu ya, jangan takut ketinggalan lah istilahnya ya. Jadi tetap analisa, ini disclaimer on juga, dan teman-teman harus do your own research gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa analis, contohnya seperti si Willy Woo yang tadi kita lihat dari sini, ini dari tweetnya dia sendiri bilang bahwa secara tidak langsung dia bilang memang bahwa ini kemungkinan besar bakal kembali kita mengalami rally gitu ya, karena dia bilang kan ini short history gitu ya, dan memang sebelumnya terjadi kita breakout, kita mengalami all time high yang baru juga gitu ya. Berarti ini kan seperti reversal pattern. Jadi ada dua kemungkinan untuk sekarang, dan memang kalau secara short term mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau di bulan Februari, saya rasa ini mungkin Bitcoin ada potensi kemungkinan lebih besar dia mengalami penguatan. Kenapa? Karena memang ya bisa kita lihat dari bulan November sampai bulan Februari sekarang ya, kita belum ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, belum ada relief rally, dan ada potensi kita mengalami kenaikan. Untuk sekarang memang targetnya pertama tadi kita lihat di 40.000 dan Bitcoin sudah break 40.000. Ada beberapa, yaitu kalau saya rasa ini untuk yang terdekat mungkin di sekitar level exponential moving average 50-nya. Ini mungkin di sekitar level 42.500-600an gitu ya, ini di level sini. Nah, ini bisa menjadi short term resistance-nya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout, saya rasa ini resistance yang kuatnya justru di 44.000. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek di 44.000 ini di garis ini ya, ini kita bisa lihat di sini sebelumnya menjadi previous high-nya dia juga. Turun, sedikit naik, ke reject, nggak bisa kembali naik ke atas, turun lagi kan, gitu ya. Jadi ini bisa dibilang potensi resistennya. Lalu ini kita lihat juga ini menjadi support sebelumnya juga, gitu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan. Lalu nextnya, kalau berdasarkan VPVR juga kita bisa lihat dari level 48.000. Nah ini kalau 48.000 berarti Bitcoin rally-nya cukup signifikan dan naik 16% lagi. Dan 48.000 bisa dibilang resisten juga sih, resistennya cukup kuat juga. Ini ada levelnya, bisa teman-teman lihat ini level, bisa dibilang level supportnya di sini gitu ya. Ada level resistennya. Lalu kalau kita zoom ke sini bisa lebih jelas lagi nih. Ada resisten di sini, ada resisten di sini. Lalu kalau kita dari sini ke tahun 2021 ya, di level 48.000 ini menjadi level supportnya juga yang cukup kuat dan resisten gitu. Jadi ya bisa dibilang 48.000 secara untuk short term kalau misalnya kita rally bisa setinggi ini. Jadi kira-kira itu untuk analisa Bitcoin potensi sekarang gitu ya. Tapi kita lihat untuk konfirmasinya, salah satu lagi sih sebenarnya bisa kita perhatikan dari crossingnya exponential moving average 50 dan 20-nya lagi. Ini kita sudah bisa melihat 20-nya ini sudah mulai mau kembali naik ke atas, istilah seperti ini. Dan EMA 50-nya juga mungkin bisa mulai naik seperti ini. Dan kita tinggal nunggu dia crossing. Dan ini mungkin kalau misalnya dia bisa crossing lagi, ini ya salah satu konfirmasinya juga gitu ya. Kita bisa mengalami kenaikan lagi. Itu yang bisa kita perhatikan. Dan secara resisten itu kita sudah bahas juga. Nah, kalau secara support bagaimana? Kalau untuk short term support, saya rasa ini karena Bitcoin kemarin ini kita lihat dia naik sekitar berapa persen nih? 11% ya, tadi kita bilang 11%. Mungkin ya kita bisa, kalau misalnya kita bisa konsolidasi di atas 48.000 untuk closing candle weekly-nya kita juga di minggu ini sudah cukup bagus sih untuk Bitcoin-nya sendiri. Kalau kita bisa bertahan di level 40.000 untuk sekarang, dan ini juga lebih healthy juga. Jadi kita nggak langsung naik terus, tapi kita bisa naik, konsolidasi lagi, dan coba untuk pelan-pelan break resistance. Kira-kira itu untuk analisa saya untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.